Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhana Nadifasada dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses kehamilan. Proses kehamilan memiliki beberapa tahap. Yang pertama adalah konsepsi atau fertilisasi. Konsepsi adalah pertemuan antara inti ovum dengan inti spermatozoa. Pertama-tama, sel telur keluar dari sarangnya. Prosesnya yaitu di dalam ovarium terdapat kantung-kantung atau folikel berisi cairan dan sel telur. Folikel matang pecah, lalu mengeluarkan sel telur. Setelah sel telur dilepaskan, sel tersebut pergi menuju tuba Fallopi dan menetap di sana selama 24 jam untuk menunggu sperma membuahi. Dari jutaan sel sperma, hanya satu sel sperma yang dapat hidup di indung telur. Sperma lalu menetrasi ke dalam dinding sel telur, kemudian mengkombinasi materi genetiknya dengan sel telur dalam proses yang disebut dengan pembuahan. Fertilisasi antara sel telur dengan sel sperma disebut dengan zigot. Tahap selanjutnya yaitu tahap implantasi. Telur yang telah dibuahi menjadi zigot dalam waktu 24 jam membelah dengan cepat menjadi banyak sel. Selama perjalanan dari tuba Fallopi ke uterus, telur mengalami pembelahan. Ketika sampai rahim, embrio akan menempel atau implantasi di dinding rahim. Tahap yang selanjutnya adalah proses perkembangan janin. Pada minggu keempat, panjang janin yaitu sekitar 0,6 cm. Dengan perkembangan, sel tersebut akan berkembang seperti embrio dengan tulang belakang dan saluran tulang belakang terbentuk, calon tangan dan kaki mulai muncul, jantung berbentuk dan mulai berdetak. Pada minggu ke-8, panjang janin yaitu sekitar 3 cm dengan berat 1 gram. Dengan perkembangan janin, saluran pernapasan mulai terbentuk dari kerongkongan hingga paru-paru. Hidung pipi, pendulangan tulang mulai terjadi, pembuluh darah utama terbentuk, dan berbagai organ dalam berkembang. Pada usia 3 bulan, panjang janin yaitu sekitar 7,5 cm dengan berat 28 gram. Dengan perkembangan janin, jari-jari bayi sudah dapat membuka dan menutup, mata berkembang sempurna, hidung membentuk jalur, dan telinga luar muncul, serta plasenta akan terbentuk pada usia kandungan ini. Plasenta berbentuk pipih dan berkembang dari korion dan sebagian endometrium. Fungsi plasenta yaitu menyuplai makanan seperti karbohidrat, protein, kalsium, dan besi ke tubuh janin. Pada usia 4 bulan, panjang janin yaitu sekitar 18 cm dengan berat 13 gram. Dengan perkembangan janin, proporsi kepala lebih besar daripada tubuh, wajah mulai berbentuk manusia, dan rambut kepala tumbuh, beberapa tulang mengeras, dan sendi terbentuk. Pada usia kandungan 5 bulan, panjang janin yaitu sekitar 25-30 cm dengan berat 227-254 gram. Perkembangannya yaitu janin sudah bisa menelan, proporsi kepala lebih besar daripada tubuh, rambut-rambut halus atau lanugo menyelubungi tubuh, serta kulit berwarna merah muda terang. Selanjutnya, pada usia kandungan 6 bulan, panjang janin yaitu sekitar 27 hingga 35 cm dengan berat 567 hingga 871 gram. Perkembangannya yaitu kepala agak proporsional serta kelopak mata terpisah dengan mata. Pada usia kandungan 7 bulan, panjang janin yaitu sekitar 32 sampai 42 cm dengan berat 1135 hingga 1362 gram. Perkembangan janin yaitu ia sudah bisa berkedip dan bulu mata sudah mulai tumbuh. Kepala dan tubuh lebih proporsional. Pada usia kandungan 8 bulan, panjang janin yaitu sekitar 41 hingga 45 cm dengan berat yaitu 2043 hingga 2270 gram. Dengan perkembangan janin, pada janin laki-laki, testis turun ke skrotum dan tulang kepala lunak serta ribut kulit berkurang. Pada usia kandungan 9 bulan, panjang janin yaitu sekitar 50 cm dengan berat 3178 hingga 345 gram. Dengan perkembangan janin yaitu sudah sepenuhnya siap untuk lahir, serta 2 minggu ke depan paru-paru dan otak matang sepenuhnya. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.